Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ila Rofiqil A'la dengan nomor induk mahasiswa 195120118 dan rekan saya Elpira Amelia dengan nomor induk mahasiswa 195120117. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul pengembangan indikator. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Dalam materi pengembangan indikator ada 4 poin besar yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama ada konsep dasar pengembangan indikator, yang kedua ada kata kerja operasional, yang ketiga ada merumuskan indikator, dan yang terakhir ada mengembangkan indikator penilaian. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan kata kerja operasional, akan dijelaskan oleh rekan saya, Elpira Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpira Amelia. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai pengembangan indikator, di mana dari mulai konsep dasar pengembangan indikator serta kata kerja operasional. Yang pertama adalah konsep dasar dari pengembangan indikator sendiri, di mana indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, ataupun potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Seperti itu, kemudian pengembangan indikator juga dipertimbangkan atas beberapa hal, di mana beberapa hal tersebut ada 3. Yang pertama adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik serta sekolah. Dan terakhir adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, atau lingkungan daerah. Selain itu, pengembangan pembelajaran dan penilaian ada 2 rumusan indikator, di mana yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator atau indikator penilaian, yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal dikenal sebagai indikator soal. Nah, jadi ada 2 ya, yang pertama indikator pencapaian dan yang kedua adalah indikator soal. Indikator pencapaiannya yaitu indikator pencapaian kompetensi, sedangkan indikator soal itu untuk menyusun kisi-kisi atau menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal itu sendiri. Langkah pertama dalam pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kenapa hal ini sangat diperlukan? Kenapa? Karena untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional itu harus terpenuhi. Sekolah dapat mengembangkan indikatornya melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi inti atau kompetensi dasar. Bagaimana kata kerja operasional ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya, ketika saya telah menjelaskan mengenai konsep dasar. Lalu, untuk pengembangan indikator sendiri harus mengakomodasikan kompetensi sesuai tendensi yang digunakan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jika aspek keterampilan lebih menonjol, maka indikator yang dirumuskan harus mencapai kemampuan keterampilan yang diinginkan. Kemudian, klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, kemudian sintesis dan penilaian pada ranah efektif menggunakan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini juga akan dibahas nanti pada pembahasan bagian B. Pengembangan indikator juga memerlukan beberapa informasi, yaitu karakteristik peserta didik yang unik dan beragam, peserta didik yang memiliki keragaman dalam intelijensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengakomodir keragaman-keragaman dari peserta didik tersebut. Peserta didik dengan karakter unik visual verbal atau psikokinestetik selayaknya diakomodir dengan penilaian yang sesuai, sehingga kompetensi siswa dapat terukur secara profesional. Makanya, setiap guru itu harus lebih profesional dalam segi KI dan KD agar bisa mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap siswanya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kata kerja operasional. Kan tadi dari awal saya sudah bilang saya akan menjelaskan mengenai 2 hal, yaitu konsep dasar dalam pengembangan indikator serta kerja-kerja operasional dalam pengembangan indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu dipertimbangkan beberapa hal. Dalam hal ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah tuntutan kompetensi yang dapat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Jadi tuntutan kompetensinya itu seperti apa yang kita lihat. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik serta sekolah.
Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, atau lingkungan daerah. Daftar kata kerja operasional dengan 3 ranah tersebut yang saya ucapkan bisa dipergunakan untuk menyusun indikator. Salah satunya adalah ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah psikomotor. Dalam ranah kognitif, di mana kognitif adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku atau behavior siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perilaku ini sejalan dengan keterampilan proses sains, di mana karakteristiknya itu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Indikator kognitif juga berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau yang kita inginkan terhadap siswa. Nah, berikut adalah kata kerja operasional dalam ranah kognitif. Seperti yang Anda bisa lihat, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta penilaian. Ada beberapa kata kerja operasional yang diselipkan di pengetahuan atau dicantumkan di pengetahuan, yaitu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, mengidentifikasi, dan lain-lain. Sedangkan di dalam pemahaman ada memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, menegosiasikan, dan lain-lain. Nah, itu adalah daftar contoh kerja operasional yang dapat dibagi untuk ranah kognitif. Kita lanjut ke ranah efektif, di mana ranah efektif sendiri adalah merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Di mana indikator efektif ini disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap ilmiah, yaitu seperti jujur, bertanggung jawab. Selain itu, indikator efektif juga berupa memunculkan keterampilan sosial. Ya, kalau misal di ranah kognitif itu lebih memunculkan keterampilannya seperti dalam proses sains, dalam mengetahui karakteristik siswanya, di ranah afektif ini lebih mengembangkan ke sikapnya, ya, sikapnya. Ketika ranah kognitif itu lebih ke keterampilan pengetahuan atau karakteristik siswa, ranah afektif ini lebih ke sikapnya. Ya, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh kata kerja operasional yang dapat dilihat atau dipakai dalam ranah afektif, seperti menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayatinya. Dan ada poin-poin di bawahnya, seperti dalam menerima dan memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan mengamati. Ya, meminati, seperti itu, dan lain-lain bisa dapat dilihat dan dibaca dalam contoh kata kerja operasional yang dapat dilakukan yang dapat dipakai untuk ranah afektif. Sedangkan untuk ranah psikomotor sendiri, ada indikator psikomotorik merupakan perilaku atau behavior siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, melamar. Nah, jadi kata kerja operasional ini dipakai di dalam pengembangan indikator, di mana ketika kita setelah menyelesaikan pembelajaran, indikatornya itu jika kita menginginkan ke ranah kognitif, berarti kata-kata yang dipakainya seperti siswa dapat mengutip bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Atau di dalam ranah efektifnya seperti siswa dapat menjawab pertanyaan persamaan diferensial dengan baik. Atau dalam ranah psikomotornya dapat seperti ini. Siswa dapat merancang pengetahuan afektif dengan bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Dapat dimengerti? Kalau dapat dimengerti, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya kepada Ila. Saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Nah, rumusan indikator yang benar tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan dalam merumuskan indikator pencapaian KD. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, sehingga indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Nah, dalam merumuskan indikator ini yang harus diperhatikan adalah 1. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. 2. Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KI dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, ada indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran.
Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Dan yang terakhir, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan atau psikomotorik. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, yaitu mengembangkan indikator penilaian. Nah, fungsi lain dari indikator adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan KI dan KD. Nah, indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibanding dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Dalam mengembangkan suatu indikator, perlu mempertimbangkan 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang ketiga adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, itu tadi keempat materi yang dapat kami sampaikan, mulai dari konsep dasar, kata kerja operasional, merumuskan indikator, dan mengembangkan indikator penilaian. Kami dari kelompok 11, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.